bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Sekian dan terima kasih. Oke, sekarang serius. Jadi, kita kali ini bakal bahas apa sih? Ada yang tahu gak? Kalau ada yang tahu, komen dong. Kalau nggak tahu, sini kita kasih tahu. So, kali ini kita dapat kesempatan buat neliti pengaruh revitalisasi terhadap bangunan tua. Dan studi kasus yang kita ambil di sini yaitu M Block Space di Blok M Jakarta. Jakarta banget gitu anaknya. Enggak teman-teman, maksudnya Jakarta bukan Jakarta. Oke teman-teman, kelompok ini beranggotakan 4 orang dan selanjutnya bakal dijelasin oleh kita nih. Nanti ada suara kita nih, dengerin ya. Dan nanti dilanjutkan oleh teman saya, Satrio Faris. Nama saya Satrio Faris Muhammad dengan NIM 2300415. Saya Widya Paujiah dengan NIM 2304693. Saya Nabila Rusepti dengan NIM 2303918. Saya Siti Fatia Yesha dengan NIM 2301421. Oke, sebelum kita loncat ke metode penelitian, pembahasan, hasil, dan kesimpulan, mari kita bahas dulu pendahuluan. M Block Space merupakan sebuah kompleks kreatif yang dihasilkan dari upaya pelestarian dan transformasi sebuah pemukiman terbengkalai yang bisa dibilang revitalisasi, yang awalnya merupakan lokasi dari perum-peruri di Jakarta Selatan. Dengan mempertahankan karakteristik arsitektur jengki yang khas, M Block Space ini telah berhasil menjadi pusat kegiatan kreatif dan komersial yang memikat banyak orang. Tujuan dari penelitian ini itu untuk menjelajahi lebih dalam pengaruh revitalisasi rumah jengki M Block Space terhadap masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan mendalam tentang peran revitalisasi dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat. Lalu, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Penelitian ini meneliti pengaruh revitalisasi bangunan tua di Jakarta terhadap masyarakat dan budaya lokal. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan teknik survei online melalui Google Form yang menggunakan perhitungan skala Likert. Menurut Sugiono, bahwa skala Likert dapat mengukur tingkah laku, gagasan, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomenal sosial. Responden memilih salah satu jawaban dari sangat setuju atau 4, setuju atau 3, tidak setuju atau 2, dan sangat tidak setuju atau 1 pada Google Form yang sudah diberikan kepada responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner mengukur berbagai aspek dampak revitalisasi seperti pada bidang sosial, ekonomi, budaya, daya tarik visual, citra, pertumbuhan bisnis, pariwisata, dan identitas budaya lokal. Kemudian data dianalisis menggunakan statistik distribusi frekuensi. Kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Kita tahu pasti kalian dengerinnya ngantuk ya. Makanya bangun dulu, jangan sambil tiduran. Oke, sekarang kita mulai aja. Yang pertama itu ada distribusi pemahaman responden tentang revitalisasi. Jadi untuk memastikan data ini terjamin, kita perlu menanyakan responden apakah mengerti arti revitalisasi atau tidak. Dan kami mendapatkan 96,9% menyatakan bahwa mengerti arti revitalisasi dari 130 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Yang kedua, mengenai keberhasilan dan pengaruh revitalisasi. Sebanyak 98,5% responden menyatakan bahwa revitalisasi memberikan respon positif dan juga meningkatkan kualitas hidup pada masyarakat. Lalu kita lanjut yang ke nomor 3, dampak terhadap daya tarik visual dan citra kota. Jadi persentase sebesar 94,7% menyatakan bahwa meningkatnya daya tarik visual dan citra kota, sehingga terjadi peningkatan minat masyarakat setempat untuk berkunjung dan berinteraksi di lingkungan yang mengalami revitalisasi. Dan sebesar 99,2% responden menyatakan setuju akan pernyataan tersebut. Dengan banyaknya respon positif dari responden, kita dapat artikan bahwa revitalisasi ini merupakan langkah yang efektif yang pemerintah dapat lakukan ataupun swasta lakukan untuk menanggulangi bangunan tua. Lalu dampak positifnya itu berpengaruh ke bidang apa aja sih? Sini aku jelasin. Terjadi peningkatan pada sosial, ekonomi, budaya, daya tarik visual, citra, pertumbuhan bisnis, pariwisata, dan identitas budaya lokal kota. Dengan banyaknya dampak positif yang masyarakat terima, mereka menyambut baik upaya revitalisasi bangunan tua.
Jadi, M-Block Space ini menjadi bukti nyata dari manfaat revitalisasi bangunan tua. Dulunya, bangunan tua di M-Block Space ini terbengkalai dan tidak terawat. Namun, setelah direvitalisasi, M-Block Space menjadi ruang kreatif yang menarik dan bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan dari penelitian kami, dapat diambil kesimpulan bahwasannya revitalisasi bangunan tua memiliki peran signifikan dalam memperbaiki kondisi lingkungan, memperkuat ekonomi lokal, dan memperkaya warisan budaya suatu daerah. Dampak positif ini menunjukkan bahwa revitalisasi merupakan strategi yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Kesimpulan ini dapat kami ambil berdasarkan pada mayoritas jawaban responden yang menyetujui bahwa pertama, pembaruan bangunan lama atau revitalisasi mampu meningkatkan daya tarik visual dan citra suatu kota atau wilayah. Yang kedua, penelitian ini menemukan adanya peningkatan minat masyarakat setempat untuk mengunjungi atau berinteraksi di lingkungan yang mengalami revitalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa revitalisasi dapat meningkatkan vibrasi dan keramaian di suatu area sehingga menarik minat masyarakat untuk beraktivitas dan bersosialisasi di area tersebut. Yang ketiga, revitalisasi bangunan tua terbukti memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan bisnis dan sektor pariwisata di suatu daerah. Peningkatan estetika dan minat lokal mendorong masyarakat untuk mengunjungi dan menghabiskan uang di area tersebut sehingga menguntungkan para pelaku usaha lokal. Dan yang terakhir, pembaruan bangunan tua atau revitalisasi juga membantu memperkokoh identitas budaya lokal suatu kota atau wilayah. Pelestarian arsitektur dan nilai sejarah dalam proses revitalisasi membantu menjaga warisan budaya dan memperkuat rasa identitas bagi masyarakat lokal.